Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, serta Bapak Anggri dan Ibu Dharma yang kami hormati. Di sini kami dari kelompok 3 memaparkan hasil wawancara observasi bersama perusahaan Lasya Catur and Travel, yang dimana di sini kami akan memaparkan aplikasi yang akan kami gunakan untuk arsip digital perusahaan Lasya Catur ini. Dan di sini kami menamai sistem arsip kami yaitu dengan nama Syakarsip. Boleh di next. Nah, di kelompok 3 ini ada saya sendiri selaku anggota kelompok yang pertama yaitu Ainun Syahrani dengan NIM 17096240095 serta rekan saya yang bernama Cilmia Nashwa dan Ella Febrianti serta Nazla Aulia Ramadhani. Boleh di next. Oke, pokok pembahasan yang akan kami terangkan yang pertama itu adalah latar belakang, identifikasi masalah, investigasi lapangan, serta solusi syak arsip dan alur operasional dan kelebihan. Boleh di next. Oke, pada materi yang pertama ini, saya akan menjelaskan terkait latar belakang yang mengapa perlu menerapkan sistem kearsipan digital. Pada Lasya dan Travel, ini merupakan perusahaan jasa wisata dan event organizer yang masih mengandalkan sistem kearsipan konvensional, yang dimana mempunyai nilai kwitansi yang pernah hilang itu akibat sistem manual sebesar 30 juta rupiah. Dan juga Pak perusahaan ini sempat mempunyai rencana digitalisasi yang tertunda pada April 2025 dan juga ada staf atau dua staf yang memang itu merupakan staf admin yang tanpa spesialisasi arsip tersendiri. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke profil perusahaan dari Lasya Catur and Travel. Jadi, Lasya Catur and Travel ini dengan nama perusahaan itu eh, PT Sejahtera Lasyaka Sakti, di mana perusahaan itu bergerak di jasa wisata dan event organizer dengan nama pemilik itu Bapak Teguh Linda Lestiono. Nah, di struktur tim dari Lasaka sendiri itu terdapat ada yang mengelola arsip itu ada marketing dan dua admin, di mana eh, struktur tim itu merangkap sebagai fungsi kearsipan. Kemudian layanan utamanya itu ada di wisata dan event. Biasanya ini Lasaka itu menawarkan wisata dan event itu kepada sekolah, instansi ataupun kelompok-kelompok tertentu. Kemudian ada jenis arsip yang ada di perusahaan itu ada surat, kwitansi, MOU, seperti ada proposal, ada price list dari harga-harga turnya, kemudian juga ada perjanjian turnya. Dan sistem arsip yang digunakan itu 100% konvensional, jadi belum sama sekali ada digitalisasi dari sistem arsipnya, yaitu lewat fotokopi dan juga ada file PC lokal. Boleh di next. Selanjutnya itu ada identifikasi masalah yang kami temukan selama proses observasi dan wawancara. Yang pertama itu ada sistem penuh konvensional, di mana seluruh dokumen surat keluar maupun surat masuk, proposal dan kwitansi itu masih dikelola secara manual dengan mekanisme fotokopi ganda antara marketing dan tim administrasi. Jadi belum ada platform bulk ataupun indeks digital yang bisa digunakan secara digital. Kemudian yang kedua ada kehilangan arsip dan resiko finansial. Jadi di selama Lasya Catur and Travel ini berdiri itu pernah satu kali kehilangan bundle kwitansi senilai 30 juta, di mana hal ini cukup krusial karena kwitansi itu sangat penting di perjanjian turnya sendiri. Nah,
hal tersebut itu diperlukan klarifikasi ulang ke kliennya gitu. Jadi dari pihak Lasyakannya itu harus perlu konfirmasi ulang lagi ke kliennya untuk mengirimkan ulang kwitansi yang dipegang oleh klien. Kemudian folder di PC-nya itu juga suka sulit untuk ditemukan karena belum ada sistem kearsipan yang terstruktur. Kemudian yang ketiga itu belum ada arsiparis digital, di mana Bapak Teguh sendiri ini sudah memiliki rencana untuk mendigitalisasi sistem kearsipan itu sejak April 2025, tetapi masih tertunda karena beliau belum menemukan kandidat ataupun tenaga ahli full-time yang siap untuk mengelola sistem digital secara terfokus di perusahaan Lasyaka Tour and Travel ini. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya pada slide ini saya akan memaparkan terkait gap analisis, yaitu analisis kesenjangan antara kondisi pengelolaan arsip yang saat ini berjalan di PT Lasyakatur dan Travel dengan kondisi ideal yang seharusnya diterapkan. Nah, pada kondisi saat ini, yaitu pada AS sampai IS, itu berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan, ditemukan beberapa permasalahan mendasar dalam sistem kearsipan perusahaan ini, yang dimana antara lain yang pertama itu tidak ada klasifikasi formal, bahwasannya arsip ini belum dikelompokkan berdasarkan kategori atau kode tertentu. Nah, sehingga pengelolaan dokumen itu masih bersifat acak dan bergantung pada kebiasaan masing-masing petugas. Yang kedua ini fotokopi ganda sebagai backup manual. Nah, pada sistem pencadangan data ini masih dilakukan secara konvensional dengan menduplikasi dokumen fisik yang tentu saja membutuhkan ruang penyimpanan dan rentan terhadap kerusakan atau kehilangan. Nah, Pak, yang ketiga ini temu balik mengandalkan ingatan. Bahwasannya proses pencairan arsip sangat bergantung pada daya ingat petugas administrasi. Nah, bukan pada sistem yang terstruktur sehingga berpotensi memperlambat proses kerja. Nah, yang keempat ini belum adanya SOP retensi tertulis. Nah, perusahaan ini tuh belum punya standar prosedur tertulis yang mengatur jadwal penyimpanan, pemindahan, maupun pemusnahan arsip secara resmi. Nah, yang kelima, tidak ada kontrol akses digital. Tidak terdapat sistem yang membatasi siapa saja yang dapat mengakses dokumen tertentu. Nah, sehingga ini tuh keamanan dan kerahasiaan data tuh belum terjamin. Nah, sehingga kondisi idealnya atau to be-nya uh, itu yang kami rekomendasikan sebagai solusi atas kesenjangan tersebut, yaitu yang pertama ada sistem kodifikasi 20 kode arsip. Nah, penerapan sistem penomoran dan pengklasifikasian arsip secara formal itu agar dokumen itu mudah diidentifikasi dan mudah ditemukan kembali. Yang kedua, cloud backup otomatis di Google Drive. Nah, pemanfaatan layanan berbasis cloud yang sudah familiar dan gratis ini, sehingga data terlindungi dari risiko kehilangan fisik. Yang ketiga, pencarian real-time multi-parameter. Nah, sistem pencarian digital yang memungkinkan petugas menemukan arsip berdasarkan berbagai kata kunci secara cepat dan akurat. Nah, yang keempat ini notifikasi retensi dan berita acara berupa PDF. Yang dimana sistem ini tuh secara otomatis mengingatkan jadwal retensi arsip serta menghasilkan berita acara pemusnahan dalam format digital. Nah, yang kelima, login dan hak akses terbatas berbasis peran. Bahwasannya peran sistem keamanan ini harus berlapis, di mana setiap pengguna ini hanya dapat mengakses dokumen sesuai dengan wewenang dan jabatannya saja. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini saya akan memaparkan terkait analisis SWOT atau SWOT dari PT Lasyaka Tour and Travel sebagai dasar pertimbangan dalam merancang solusi sistem kearsipan yang tepat dan relevan. Nah, yang pertama itu pada bagian strength atau kekuatan, ya meskipun perusahaan masih menggunakan sistem manual, terdapat beberapa kekuatan yang dapat menjadi fondasi pengembangan ke depannya. Yang pertama itu ada manajemen memiliki kesadaran dan keinginan untuk berbenah, dan juga sistem backup agenda
Sistem backup ganda antara admin dan marketing juga sudah berjalan, meski masih bersifat konvensional. Selain itu, perusahaan juga memiliki jaringan mitra yang luas meliputi bus, hotel, dan pengelola wisata serta dan juga keterbukaan manajemen terhadap rekrutmen fleksibel, termasuk tenaga part-time. Jadi itu menjadi nilai positif yang mendukung percepatan digitalisasi. Nah, pada bagian yang kedua ada weakness atau kelemahan, di mana di sisi lain perusahaan ini masih menghadapi sejumlah kelemahan nih, karena belum adanya klasifikasi arsip yang formal yang dimana menyebabkan pengelolaan dokumen itu kurang terstruktur. Nah, perusahaan juga belum memiliki tenaga ahli di bidang kearsipan digital dan sistem yang dominan digunakan masih manual atau konvensional, serta anggaran perusahaan pun masih terbatas akibat dampak pasca pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih. Nah, pada bagian opportunities atau peluang, terdapat peluang yang sangat potensial nih untuk dimanfaatkan. Yang pertama itu ada Google Workspace gratis dan familiar. Bahwasanya di golongan pengguna umum ini pasti orang-orang udah familiar banget. Nah, sehingga menjadi solusi cloud yang realistis serta ketersediaan kandidat mahasiswa sebagai tenaga part-time juga menjadi peluang pengisian sumber daya manusia yang terjangkau. Dan pemulihan industri pariwisata pasca pandemi dapat mendorong pertumbuhan operasional perusahaan. Terlebih lagi, aplikasi Shark Arsip nanti yang sedang kami kembangkan ini bakalan hadir sebagai solusi tailor-made yang dirancang khusus sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, pada bagian yang keempat yaitu threats atau ancaman. Nah, pada perusahaan ini tuh terdapat ancaman yang perlu diwaspadai. Salah satunya itu uh, ada ancaman cyber seperti peretasan data dan penipuan digital semakin marak terjadi. Ketidakpercayaan terhadap platform digital juga masih menjadi hambatan psikologis bagi pihak perusahaan. Dan resiko kehilangan arsip konvensional ini akibat kerusakan fisik itu tetap ada selama sistem masih bersifat manual. Nah, selain itu, persaingan di industri tour dan travel ini yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk bergerak lebih cepat dalam mengadopsi teknologi. Boleh di next. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Ainun. Saya izin lanjutkan. Jadi untuk memperkuat operasional kearsipan dan mengatasi masalah kearsipan yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu dari kita melakukan eh, pembuatan aplikasi yang bernama Syakarsip, yaitu sistem kearsipan digitalnya Syakatur and Travel menggunakan kombinasi beberapa aplikasi Google Workspace. Yang pertama itu ada Google Apps Script, itu sebagai aplikasi utamanya, kemudian nanti ada aplikasi pendukungnya itu menggunakan Google Sheet, Google Drive, dan Bootstrap 5 plus Suite Alert itu sebagai sistem yang nantinya akan kita input di Google Apps Script. Nah, kemudian di sini ada arsitektur dari Shakarsip yang nantinya bakal dimasukkan ke dalam aplikasi Google Apps Script yang ada dua. Yang pertama itu ada kode GS dan indeks HTML. Kalau kode GS ini sebagai ke sistemnya atau otaknya yang nanti bakal melakukan pekerjaan yang kita minta. Jadi nantinya dengan memasukkan kode GS ini kita bisa meminta sistem untuk mengolah data, terus menghitung data dan menghubungkan aplikasi Google Apps Script itu ke aplikasi Google Sheet dan Google Drive. Nah, di dalam kode GS ini backend atau servernya itu ada beberapa fungsi. Yang pertama itu ada doget, itu buat menampilkan eh, UI web app di browsernya, jadi lebih ke kayak arsitekturnya biar kita bisa nampilin apa program yang mau kita pilih. Yang pertama, terus kemudian ada tambah arsip itu buat kita memasukkan data arsip yang mau kita input, terus nantinya eh, dokumennya akan secara otomatis terupload di Google Drive. Kemudian ada get semua arsip itu buat ngambil semua metadata dari sheet. Jadi nanti datanya tuh bakal masuk ke dua tempat untuk dokumennya itu bakal diupload ke Drive, sedangkan keterangan dokumennya, keterangan arsipnya itu bakal muncul di Google Sheet. Nah, kemudian ada fitur cari arsip itu buat mencari arsip atau temu kembali arsip yang diperlukan. Kemudian ada edit arsip itu untuk memperbarui metadata arsip. Kemudian ada hapus arsip itu hapus datasheet dan file drive. Jadi kalau misalnya arsipnya udah
masa retensinya sudah lewat itu bakal terhapus. Kemudian ada cek retensi itu buat cek masa simpannya. Apabila retensinya sudah sebentar lagi akan habis gitu ya, nanti bakal ada email notifikasi secara otomatis eh, kalau arsipnya itu bakal dihapus. Kemudian ada generate nomor itu buat klasifikasi nomor arsipnya secara otomatis. Kemudian yang kedua itu ada indeks HTML. Kalau indeks HTML itu lebih ke kayak buku depannya atau wajah depannya yang fungsinya itu bisa nampilin tombol, terus kotak ketikan, tabel, dan warna-warni yang bagus kayak misalnya sistem loginnya nanti kayak gimana, dashboardnya nanti kayak gimana, kayak gitu. Kemudian di dalam indeks HTML ini juga ada beberapa fungsi. Yang pertama ada login page, itu buat autentikasi username dan password. Kemudian ada dashboard. Dashboard itu model visualisasi datanya yang bisa menyajikan data metrik kondisi arsipnya secara real time. Dan kemudian ada form tambah arsip. Itu tuh komponen input handling, input data, dan bisa kita pakai untuk upload file secara langsung. Kemudian ada tabel arsip yang nantinya akan menyajikan data-data seperti lihat, edit, dan hapus arsip per baris. Kemudian ada pencarian real time. Jadi kita bisa menggunakan untuk memfilter instan tanpa harus reload halaman. Kemudian ada modalita itu untuk preview info dan link ke file drive-nya. Kemudian ada panel penyusutan itu untuk menyajikan data arsip secara sesuai masa retensi dan pemusnahannya. Dan yang terakhir itu ada cetak PDF. Jadi kita bisa melihat laporan ataupun berita acara dalam format PDF nantinya. Nah, kemudian di sini ada database sheet-nya. Jadi, eh, kita di sini akan menggunakan dua aplikasi besar, yaitu Google Sheet dan Google Drive. Nah, Google Sheet-nya ini nanti akan menyajikan data-data arsipnya secara keseluruhan. Nanti di Google Sheet itu ada beberapa informasi yang disajikan. Yang pertama itu di kolom A itu bakal ada ID arsip, itu kodenya itu secara auto. Kemudian ada kode dokumennya, itu nanti kita bisa pilih dan sesuaikan. Kemudian ada tanggal dokumen, itu nanti kita bisa masukkan tanggal suratnya. Kemudian perihal suratnya juga kita bisa masukkan. Dan untuk status arsip ini em, untuk mengecek masa retensinya nanti di tanggal retensinya itu. Kemudian yang ke selanjutnya itu ada keterangan. Keterangannya itu nanti kita bisa melihat isi dari suratnya. Kemudian ada nomor arsip itu auto juga. Kemudian ada jenis dokumennya, apakah dokumennya PDF atau Google Dokumen atau JPG. Kemudian ada nama klien atau mitra itu pengirimnya siapa, terus ada penginputnya siapa yang mau operasikan arsip hari itu. Kemudian ada tanggal input, hari apa kita menginput suratnya, dan ada otomatis ke link file drive-nya itu buat melihat dokumennya yang otomatis akan tersimpan di drive. Nah, kemudian ada Google Drive sebagai hierarki folder yang digunakan untuk melihat dokumen-dokumen arsip yang telah diinput. Yang pertama itu ada judulnya, judul sistemnya itu syak arsip. Kemudian nanti secara otomatis bakal ada folder-folder yang dibuat, seperti contohnya nanti nomor surat akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Kayak misal nomor surat LT001 underscore proposal itu kalau diklik nanti bakal ada folder lain yang disusun berdasarkan tahun. Jadi kayak ada tahun 2025, 2026, dan seterusnya. Kemudian kayak contoh selanjutnya ada nomor surat LT003 underscore kwitansi itu untuk arsip arsip vital. Itu nantinya apabila diklik juga akan disusun berdasarkan folder-folder tahun yang dibuatnya, seperti MOU juga sama, dan sampai itinerary dan sampai seterusnya. Jadi sampai 20 folder nantinya itu bakal disusun berdasarkan tahun keluar. Kemudian hingga nantinya arsip dimusnahkan apabila masa retensinya sudah habis. Jadi folder akan dibuat secara otomatis melalui kode GS tadi saat arsip pertama. Nah, kode tersebut itu bakal disimpan datanya melalui Google Sheet dan dokumen itu melalui Google Drive. Nah, untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, baik. Terima kasih, Najla. Jadi, pada slide ini kita dapat melihat dan mengetahui alur kerja utama dari sistem Syakarsip yang dirancang sederhana, cepat, dan mudah digunakan oleh tim operasional. Pada tahap pertama, yaitu login sistem, di mana pengguna membuka web app lalu login menggunakan username dan password. Nah, di tahap ini itu untuk memastikan keamanan akses dan pembagian hak akses sesuai peran pengguna. Lalu selanjutnya pada tahap kedua, yaitu input dan upload. Jadi setelah login di tahap pertama, pengguna dapat memilih kode arsip lalu mengunggah file. Nah, sistem ini itu untuk mendukung upload dokumen secara langsung sehingga proses pengarsipan ini menjadi lebih cepat dan rapi. Lalu kemudian di tahap ketiga yaitu cari dan temu balik. Arsip dapat dicari secara real time berdasarkan nama, kode, tanggal, ataupun status. Nah, fitur cari dan temu balik ini dapat membantu tim menemukan dokumen hanya dalam hitungan detik. Lalu selanjutnya di tahap keempat yaitu ada edit arsip. Nah, jika ada revisi data atau file, pengguna bisa melakukan edit arsip. Nah, semua perubahan ini otomatis dapat tercatat dalam log aktivitas sehingga tetap terkontrol. Lalu tahap kelima, yaitu peminjaman arsip. Jadi arsip dapat dibagikan melalui link view only dari Google Drive, dan akses ini bisa dibatasi dan dicabut kapan saja untuk menjaga keamanan dokumen. Lalu tahap yang terakhir yaitu tahap 6, yaitu pemusnahan dan PDF. Jadi sistem dapat memberikan notifikasi retensi arsip secara otomatis, lalu setelah dikonfirmasi ini, berita acara pemusnahan dapat langsung dibuat dalam format PDF. Nah, jadi dengan adanya alur dan tahapan di Syakarsip ini, jadi seluruh proses arsip itu menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan lebih efisien dibanding metode konvensional. Boleh di next? Nah, selanjutnya di slide ini terdapat 20 kode standar arsip Syakarsip. Nah, jadi setiap dokumen ini tuh memiliki kode khusus agar penyimpanannya lebih konsisten dan mudah dicari kembali. Seperti yang sudah dijelaskan rekan saya sebelumnya, pada contoh terdapat LT001 yaitu untuk proposal penawaran wisata, LT002 untuk surat konfirmasi pemesanan, LT003 untuk kwitansi pembayaran, LT005 untuk MOU atau surat perjanjian, LT011 untuk laporan keuangan kegiatan, dan yang terakhir ada LT019 untuk dokumentasi foto kegiatan. Jadi standarisasi kode-kode ini tuh untuk membantu mengurangi dokumen tercecer ataupun salah penempatan. Jadi tim tuh tidak perlu lagi membuat format penyimpanan sendiri-sendiri. Pencarian arsip pun menjadi lebih cepat karena semua sudah memiliki kategori tetap. Jadi kode-kode arsip ini tuh juga memudahkan monitoring dan audit dokumen perusahaan. Boleh di next. Selanjutnya, pada slide terakhir ini, kita dapat melihat berbagai keunggulan utama dari Syakarsip. Yang pertama, antarmuka terpadu. Di sini semua proses dilakukan dalam satu web app sehingga lebih praktis. Lalu yang kedua, tanpa hosting. Jadi sistem berjalan menggunakan server Google sehingga lebih hemat biaya operasional. Lalu ada nomor otomatis, jadi sistem dapat membantu mengurangi duplikasi dan mempermudah penomoran dokumen. Selanjutnya, upload langsung ini untuk mendukung upload file besar dengan sistem chunket upload agar lebih stabil. Lalu cari real time, dokumen ini dapat ditemukan dengan cepat menggunakan multi-filter pencarian. Dan selanjutnya ada notifikasi retensi untuk pengingat otomatis membantu pengelolaan masa simpan arsip. Dan yang selanjutnya ada login and access, yaitu hak akses dibatasi sesuai peran pengguna, sehingga keamanan data dapat lebih terjaga. Nah, selanjutnya ada audit trail, yaitu semua aktivitas pengguna tercatat untuk monitoring dan evaluasi. Yang selanjutnya, berita acara PDF ini, dokumen berita acara dapat dibuat otomatis dalam format PDF. Dan yang terakhir ada mobile friendly, jadi tampilan responsif sehingga dapat digunakan di HP maupun di PC. Boleh di next. Oke, baik. Jadi melalui Syakarsip, proses kearsipan di Syakatur dan Travel ini menjadi lebih aman, efisien, modern, terstruktur, dan siap mendukung transformasi digital perusahaan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Kami tutup presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.